Oke teman-teman semua, selamat malam ya. Sudah menjelang malam ini, setengah 6 ya, 17.23 kurang sedikit. Oke teman-teman, di sini dimana saya sedang mereview ya, bagaimana mau trading di MIFX ini, dimana trading tersebut sudah diawasi oleh Bapeti, jadi dibilang tergolong aman lah. Jadi kita mau trading di bagian MIFX itu tersebut. Terima kasih, inilah dia aplikasinya teman-teman ya, MIFX ini ya. Namun ini masih akun demo teman-teman ya, tapi saya sudah berlatih cukup lama juga, sekitar 3 mingguan lah. 3 mingguan saya ikut trading terus. Saya lihat bagaimana signal-signal ini teman ya, ini teman-teman semua signalnya semua. Jadi signal semua sini di bagian audience open ada GBP JPY. Nah inilah semua teman-teman bisa melihat. Nah jadi saya mau mereview teman-teman ya, bagaimana bisa kita open posisi yang pas dan dimana kita bisa melihat handle stick yang pas untuk bagian open posisi. Teman-teman, inilah bagian hasil dari tadi pagi tadi ini teman-teman ya. Saya lumayan banyak profit nih. Ada yang ini tadi jam 4 tadi saya jam 4 tadi saya open posisi buy, tapi saya close dengan keuntungan $770 sekitar jam 5:13 teman-teman ya. Jadi open posisinya buy, saya profit. Dan yang kedua tanggal 25 juga sore juga tadi sekitar jam 3-an itu saya close-nya jam 5 dan saya profit $760. Dan tanggal 25 juga ini saya tadi ordernya open posisi jam siang tadi teman-teman, jam 12 ya, jam 1 tadi, dan saya close keuntungan sekitar jam 5.46 ya, jam 3.46 jam 3.46 ini buy, saya dapat profit $450. Nah begitu banyak juga saya ini teman-teman, saya tanggal 25 juga saya profit $550. Ini siang tadi jam 2:30. Nah ini teman-teman, saya begitu dibilang lumayan lah, sudah mulai paham sekitar 60%-70% lah untuk dimana yang pas open posisi. Jadi teman-teman, di sini saya mau ngasih review lah bagaimana tentang dimana pasnya open posisi. Jadi teman-teman, pertama-tama harus dikuasai dulu bagian segala yang ada di tema tersebut, beranda di pasar, trade ini untuk lihat bagaimana grafiknya ya. Nah setelah itu order, ini bagian dimana kita udah mau memesan buy atau sell, di sini nanti keterangannya. Nah sudah itu ini bagian tampilan lainnya ya. Jadi gini teman-teman, saya mau kasih tahu, jangan teman-teman untuk ini bentar ini. Nah ini di sini mereka menyarankan untuk buy. Jadi teman-teman jangan terpatokkan dengan kata-kata buy ini. Kenapa? Karena pun saya pernah juga gitu. Saya lihat buy gini, jadi saya tekan potensi buy. Nah eksekusi buy katanya kan. Nah memang pertama-tama saya, namanya kita belajar kan, sama-sama belajar, sama-sama pemula kita. Saya tekanlah eksekusi buy. Nah terus saya lihat, nah gimana mau buy tapi sementara candlesticknya udah merah. Nah ini kan ya logisnya sudah pasti sell ini. Nah sudah pasti sell ini pasti nih. Nah itulah makanya sama teman-teman, jangan pernah patokannya untuk keterangan di sini nih. Nah nih buy, jangan.
Kenapa? Karena di sini belum tentu yang buy datangnya buy, tapi sebagian sudah memang udah buy, makanya tergantung candlesticknya teman-teman ya, tergantung pasarnya lagi naik apa lagi turun, bisa teman-teman lihat. Oke. Nah, di sini kita ini lagi bagus ini. Nah, ini teman-teman ya. Oh ya, aku mau ngasih tahu juga teman-teman. Nah, dimana memang pas dia open posisi itu dimana dibilang memang candlesticknya udah di atas, tetapi ini udah paling atas teman-teman ya, udah melebihi, udah sejajar sama yang dari sebelumnya, itu udah masih posisi buy. Teman-teman bisa open posisi buy juga, kira-kira dua candlestick lagi pasti itu tetap itu buy, tetap naik. Itu kenapa aku bilang, karena dimana candlestick ini tetap naik, tetapi kalau sudah terlalu tinggi dia batasannya dengan candlestick paling atas, dia kalau udah tanda-tanda sudah merah dia berarti itu sudah mulai sell teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut untuk nekan buy open posisi di mana masih naik candlesticknya, percayalah itu pasti buy ini teman-teman ya. Langsung kita buat prakteknya. Nah, ini kan bagian oil ini kan. Nah, saya tekan transaksi manual teman-teman ya. Kita lihat grafiknya. Nah, ini kan sudah paling atas nih. Nah, ini kita belum tahu ini mau bisa sell ataupun buy ini. Kenapa bilang? Karena candlesticknya yang pertama masih merah. Ini belum tentu merah, ini bisa jadi nanti akan biru, bisa jadi nanti akan buy kembali. Kenapa bilang? Karena ini belum tahu gitu ini. Tetapi kalau ini udah candlesticknya udah merah satu, otomatis pasti dia akan menurun, dia akan sell nanti, percayalah. Nah, ini saya belum berani untuk order ini, open posisinya ini belum berani nih. Kita tengok pasar yang lain teman-teman ini. Nah, jadi gimana ya, jangan patokannya untuk dibilang sini eksekusi buy langsung tekan buy, jangan. Nah, ini open position ratio buy 60%, jangan patokan situ. Lihat dulu bagaimana transaksinya manualnya. Nah, ini bagus ini. Nah, ini seperti yang saya bilang, ini kan udah biruin teman-teman nih, ini kan udah merah ini. Percayalah, ini kita pas sell ini, open posisi sell. Di mana open posisi sell? Karena sini udah mulai merah dia. Di mana pas ini sell ini. Nah, kita pending order. Nah, berapa tadi? 21.362 teman-teman ya. Berarti 31.60. Oke, sell ya. Oke, di mana orderan kita berhasil dibuat ya. Jadi kita menunggu. Ini aku yakin pasti sell ini, karena dimana ini udah ini. Nah, dimana candlesticknya sudah mulai menurun sudah masuk. Teman-teman jangan langsung panik sudah begini, pasti kok bisa begini punya saya. Nah, ini lama-lama nanti akan berubah ini, sekitar kira-kira 2-3 jam kemudian. Jadi teman-teman bisa ditinggalkan, ataupun mau buat kegiatan yang lain, mau buat konten lah, mau ngopi gitu, atau beres-beres, nggak apa-apa, tapi sambil diperhatikan bagaimana profitnya ini aku yakin pasti profit ini. Kenapa? Karena posisinya tadi pas. Kita lihat ya ubah orderannya. Nah, ini masih sell ini kan, masih merah ini. Nah, kecuali tadi dia biru, kita tekan buy. Kenapa? Karena pertama udah buy, dia pasti buy. Ini karena ada merah yang pertama, jadi kita tekan sell teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Teruslah kita memang belajar. Memang saya pun masih pemula juga, tapi saya udah mulai memahami lah bagaimana tentang kondisi dimana open posisi yang pas, dimana kita belum berani open posisi. Nah, jadi sambil dipelajari, ini teman-teman ya, hasil profit saya di hari yang sama tanggal 25 ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman, 6 profit ini. Pertama 80 dari sini teman-teman ya. Pertama $770, 760, 450, 550, 35, $86.
Kalau minggu yang lalu teman-teman ya, ini yang tadi. Nah ini tanggal 24 profit. Nah saya juga pernah saya loss ini. Nah namanya pun kita belajar, pasti kadang kita kalah kadang menang ini. Nah ini loss ini banyak juga, lumayan juga loss, tapi kan di balik loss ini kita sudah mulai tahu bagaimana kesalahan kita, di mana bagian kekurangan kita. Nah teman-teman, jadi teman-teman jangan takut untuk ikut terus tradingnya. Nah di sini masih 120 dolar ya kerugiannya ya. Teman-teman jangan perlu khawatir. Nah ini pasti nanti trennya grafiknya pasti menurun dia, karena tadi itu pas dia open posisinya. Nah kita tunggu nanti sekitar 3 atau 2 jam lagi teman-teman. Jadi teman-teman yang untuk pemula lah, saran dari saya, jangan langsung jangan langsung deposit lah ya, belajar dulu seperti saya sekitar 3 minggu, sebulan gitu, jadi memahami lah dimana posisinya yang pas. Jadi teman-teman bisa melihat lah. Oke teman-teman, nanti kita lihat nanti bagian ini masih 95 order kerugiannya, tapi kita lihat nanti sekitar 2 jam kemudian pasti, percayalah pasti profit nantilah saya tunjukkan teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya, nanti kita lihat lagi bagaimana kondisinya. Teman-teman bisa melihat selalu lah bagaimana video-video saya. Terima kasih teman-teman ya. Oke, salam sehat semua bagi kita semua.